Kata Nabi sallallahu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kata Nabi sallallahu, makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Kalau seandainya orang kafir itu najis, maka sembelihannya pun menjadi najis. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibu-ibu, ummahat dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita sore hari ini kita membahas tentang masalah fikih sunnah wanita. Ya, fikih yang berkaitan tentang masalah wanita. Kenapa fikih ini perlu dibahas? Tentu ya, fikih ini merupakan perkara yang sering kita alami di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, dan perkara yang paling luas di dalam masalah agama adalah masalah fikih. Dan masalah fikih ini juga adalah masalah yang selalu ada permasalahan baru di dalam kehidupan kita. Maka fikih ini tidak akan pernah selesai dibahas. Kenapa? Karena permasalahannya selalu muncul, permasalahan yang barunya selalu muncul. Berbeda dengan permasalahan akidah, permasalahan hadis dan yang lainnya, maka permasalahan barunya tidak ada. Tapi berbeda dengan fikih. Fikih ini selalu ada permasalahan-permasalahan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan senikmat-nikmat, sebagus-bagus wanita adalah wanita yang faqih. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'man nisaul ansar." Seutama-utama wanita adalah wanita Ansar. Kata Nabi sallallahu, kenapa Nabi memuji wanita Ansar? Kata Nabi, "Lam yamna'uhunnal haya ay yatafaqqahna fid din." Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar fikih, belajar agama. Maka fikih ini dibutuhkan oleh setiap orang, baik laki-laki ataupun wanita. Terlebih-lebih lagi adalah kaum wanita, karena Anda sering berhadapan dengan anak, Anda sering berhadapan dengan masalah-masalah kewanitaan. Maka butuh seorang wanita ini dia menjadi faqih, paham di dalam agama. Subhanallah. Ya, berapa banyak kaum akhwat perempuan di luar sana, mereka kebingungan dalam menghadapi permasalahan agama mereka. Tidak jarang para wanita, para akhwat kebingungan berkaitan tentang masalah bersuci. Ini keluar darah haid, sudah suci apa belum? Ini ada bercak-bercak, sudah suci apa belum? Masalah solat juga mereka kebingungan. Ada beberapa permasalahan yang menimpa mereka, permasalahan perniagaan, permasalahan keluarga, maka banyak dialami oleh kaum wanita. Oleh karena itu penting seorang wanita belajar fikih, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan sendirinya tanpa bertanya lagi dengan ustadz, karena sudah memiliki kaidah, sudah paham kaidah-kaidah di dalam masalah agama. Dan insyaallah saya akan berusaha sedetail mungkin saya membahas masalah fikih ini, sehingga insyaallah kita paham betul tentang masalah fikih ini. Tentu sekali lagi saya katakan fikih ini masalahnya masalah yang sangat luas. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar kitab fikih sunnah wanita ini, kita paham betul mana yang diajarkan oleh Nabi, mana yang sunnah,
mana yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam judul pembahasan kita, bahwasanya di dalam masalah fikih ini sering sekali terjadi khilaf. Ya. Anda akan mendapati nanti khilaf di dalam masalah fikih. Tetapi kita tidak dituntut untuk mencari perbedaan. Ketika kita belajar fikih ini, kita dituntut untuk mencari mana yang benar di antara pendapat yang ada. Maka bukan tujuan kita mencari perbedaan atau mencari keringanan. Oh, ini ada yang membolehkan, ini yang tidak. Tidak. Tetapi tujuan kita adalah mencari mana yang rajih. Mana yang lebih kuat dari antara dua pendapat tersebut, itulah yang kita amalkan. Jika seandainya pendapatnya lemah, kita tinggalkan. Tapi kita harus tahu, mengetahui perbedaan ini. Kenapa kita harus tahu dengan perbedaan semacam ini? Agar kita itu tidak saklek, ya, tidak kaku. Ketika ada orang melakukan semacam ini, oh ini ada, kita tahu dasarnya. Oh ternyata ini dasarnya. Tapi ini dasarnya adalah lemah. Sehingga kita bisa berbuat lembut, bisa hikmah terhadap orang. Berapa banyak orang itu tidak bisa hikmah terhadap sesama saudarinya muslimah akibat mereka tidak paham adanya perselisihan di dalam masalah ini. Ya, kalau kita mengetahui perselisihan yang ada di kalangan ulama, maka kita bisa hikmah di dalam berdakwah, hikmah dalam berbicara, hikmah di dalam menyikapi orang yang berbeda dengan kita. Di sini Syekh rahimahullah taala ya memulai dengan kitab At-Taharah. Ya, boleh memulai dengan kitab Taharah. Dan keunikan kitab fikih sunnah wanita ini adalah beliau menyebutkan masalah dan dalil. Sebutkan masalah, kemudian dalilnya. Ini keistimewaan kitab ini. Sehingga ummahat ya mengetahui permasalahan fikih dengan dalilnya. Jarang buku fikih itu menyajikan dalil semacam ini. Biasanya buku fikih itu menyebutkan ya permasalahan-permasalahan, kemudian buku-buku fikih yang biasa yang tidak mutawalat, istilahnya tidak buku-buku fikih yang tidak melebar, itu biasanya dia menyebutkan matanya saja sudah tanpa menyebutkan dalil. Di sini Anda diajari ini hukumnya apa, dalilnya apa. Sehingga Anda tahu langsung. Enggak boleh, kenapa enggak bolehnya? Ini loh dalilnya. Boleh, apa kenapa boleh? Ini dalilnya. Maka ini keistimewaan dari buku ini. Disebutkan apa? Masalah berserta dalil. Dengan sendirinya Anda tahu hukumnya berserta dalilnya. Dan ini senikmat-nikmat belajar. Orang mengetahui masalah berserta dalilnya. Baik. Di sini Syekh memulai dengan kitab Taharah. Ya, dan para ulama semacam itu. Kalau mereka memulai buku fikih, mereka memulai dengan kitab Taharah. Ya. Kenapa? Karena Taharah ini asal diterimanya ibadah kita. Ya. Ketika kita sholat, maka tidak sah sholat kita kalau tidak bersuci. Sebab itu pula ketika kita berhaji, tidak sah haji kita kalau kita tidak dalam kondisi suci. Sebab itu pula kita berpuasa, tidak sah puasa kita kalau kondisi kita dalam kondisi haid, dalam kondisi junub, dalam kondisi ya seseorang nifas, ya maka tidak sah puasa kita. Ya. Kemudian para ulama memuat di buku mereka, pasti di awal-awal fikih itu pasti kitab At-Taharah. Taib. Taharah itu apa? Kata beliau, taharah itu dari sisi bahasa artinya bersih dan bebas dari kotoran. Adapun dari sisi istilah, kata beliau adalah mengangkat hadas dan menghilangkan segala sesuatu dari badan yang dapat menghalangi sahnya salat. Selain itu juga menghilangkan najis yang melekat pada badan, pakaian dan tempat. Jadi kata beliau, taharah itu artinya mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas. Sebetulnya taharah itu tidak hanya mengangkat hadas saja, tetapi juga mengangkat khabas. Ya. Hadas, apa beda hadas dengan khabas?
Kalau hadas itu belum tentu najis. Iya. Kalau hadas itu misalnya kentut. Kentut itu adalah berhadas. Orang berhadas. Maka bertoharah itu mengangkat hadas kecil ini. Tetapi khabas itu berkaitan dengan najis dan sesuatu yang kotor. Ya, maka toharah itu tidak hanya mengangkat hadas, juga mengangkat khabas. Ya. Jadi sesuatu yang kotor dan najis itu diangkat dengan kita bersuci, dihilangkan dengan kita bersuci. Taib. Kemudian kata beliau, beliau mengatakan di sini hukum menggunakan air sebagai alat bersuci. Di sini kata beliau tidak sah salat kita kalau seandainya kita tidak suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Karena Nabi SAW pernah mengatakan la yaqbalullah salatan bighairi tahur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang tanpa dia bersuci. Kemudian kata beliau, taharah dapat dilakukan, bersuci dapat dilakukan dengan beberapa sarana kata beliau. Di antaranya adalah menggunakan air. Para ulama menjelaskan bahwasanya air itu boleh digunakan untuk kita bersuci. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan dari langit itu air yang suci. Maka ulama berijma, boleh kita bersuci itu menggunakan air, kecuali dinukil dari beberapa sahabat. Ada sebagian sahabat Nabi melarang kita ketika bersuci menggunakan air. Kenapa dilarang oleh mereka? Karena kata mereka itu mubadzir. Ya. Air itu adalah sesuatu yang mahal. Masa digunakan sekedar untuk cebok, ini membuang-buang harta kata mereka. Ya, membuang-buang harta. Maka sebagian sahabat di awal-awal mereka melarang. Setelah itu terjadi ijma di kalangan para sahabat, boleh kita menggunakan air untuk bersuci. Dalilnya ada ayat Al-Qur'an. Yang kedua adalah perbuatan Nabi SAW. Nabi bersuci menggunakan air. Oleh karena itu, cara sarana untuk bersuci salah satunya adalah menggunakan air. Kemudian kata saya, yang kedua adalah menggunakan tanah. Maka tanah sebagai pengganti ketika seseorang tidak mendapatkan air. Atau boleh juga kita menggunakan tanah ini dalam kondisi kita saat-saat darurat. Maka boleh seseorang bersuci menggunakan tanah ketika dia dalam kondisi darurat, maka boleh dia menggunakan tanah. Nanti kita akan bahas pembahasannya. Maka intinya bersuci dari najis itu bisa menggunakan air dan bisa menggunakan tanah. Maka ini salah satu sarana seseorang untuk mensucikan dirinya. Taib. Kemudian di sini Syekh menjelaskan jenis-jenis air. Di sini Syekh mengatakan dua jenis air kata beliau. Yang pertama adalah air at-tahur, yaitu air yang suci. Tahur itu apa artinya? Di sini Syekh menjelaskan tahur itu adalah air yang sesuai dengan bentuk aslinya, belum berubah, yang keluar dari dalam tanah atau diturunkan dari langit. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu. Maka kata beliau, termasuk dalam jenis air yang tahur ini adalah air salju, air embun, air sumur, air sungai, air laut, Maka kata beliau, meskipun berubah karena lamanya atau bercampur dengan bara yang suci, dan air laut termasuk jenis ini berdasarkan sabda Nabi SAW ketika ditanya air laut, Nabi SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu hillu maitatuh. Maka air laut itu suci, mensucikan, yang dapat menghilangkan hadas dari najis. Maka di sini Syekh menjelaskan bahwasanya jenis air itu ada dua. Yang pertama adalah air tahur.
Air tahur itu adalah air yang asli semenjak Allah ciptakan, seperti air laut, air hujan, air sumur dan semisalnya. Maka di sini kata beliau, air ini boleh digunakan untuk bersuci. Apa dalilnya air ini boleh digunakan untuk bersuci? Dalilnya adalah firman Allah di dalam surah Al-Anfal. Allah mengatakan, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu. Taib. Bapak Ibu, kalau kita melihat di buku-buku fikih, sebagian ulama itu membagi air itu menjadi 3 bagian. Di sini Syekh membagi air itu menjadi 2 bagian. Yang pertama air tahur dan yang kedua adalah air najis. Nanti ada dijelaskan Syekh. Maka beliau membagi air itu menjadi 2, air tuhur dan air najis. Sebagian ulama membagi air itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya air tuhur, air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua namanya ma'ut tahir, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan yang ketiga adalah ma'un najis, air yang najis. Taib. Apa contohnya? Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kata mereka adalah ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai ini tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Contoh, seseorang berwudu ya, di ember, kemudian sisa wudunya tersebut dipakai lagi oleh istrinya. Misalnya seorang suami berwudu di ember, kemudian sisa air yang ada di ember tersebut dipakai lagi oleh istrinya. Sebagian fuqaha mengatakan tidak boleh lagi air yang tersisa di ember tersebut digunakan untuk bersuci. Kenapa? Kata mereka itu air tahir, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan karena sudah dipakai. Taib. Yang ketiga adalah air najis, adalah air najis. Taib. Yang benar pembagian air itu ada berapa Ustaz? 3 apa 2? Yang benar pembagian air itu cuma 2. Air itu kalau tidak suci ia najis. Cuma 2 saja. Air itu kalau dia tidak suci ia najis. Kalau dia suci bisa digunakan untuk berwudu. Kalau tidak suci maka dia tidak bisa digunakan untuk berwudu. Maka itu disebut dengan air najis. Taib. Mungkin di antara pian ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan air susu? Kan itu kada najis. Bolehlah digunakan untuk berwudu. Kita katakan air susu itu bukan air. Kitanya aja orang Indonesia menyebut air susu. Dalam bahasa Arab disebut laban atau halib, ya, susu. Maka itu tidak dimaksudkan air di dalam syariat kita. Maka air itu ya sesuatu ya yang Allah turunkan dari langit atau yang atau air laut. Ya, adapun air susu, air teh ini bukan air yang dimaksudkan di dalam syariat kita. Kalau begitu air kelapa gimana Ustaz? Kan putih itu sama kayak apa? Banyu. Bolehlah digunakan untuk berwudu? Tidak boleh. Karena itu bukan air yang dimaksudkan di dalam syariat Islam. Taib. Kalau kita paham semacam itu, terus apa dalilnya ulama membagi air itu menjadi 3? Apa dalilnya? Di antara dalil ulama menambahi pembagian air itu menjadi 3 bagian, itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, nahan Nabi sallam ayaghtasila ar-rajul bi fadlil mar'ah wa an taghtasila al-mar'ah bi fadlir rajul. Kata Nabi sallam, dilarang seorang laki-laki mandi bekas sisa wanita, dan juga dilarang wanita mandi bekas sisa laki-laki. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama itu membagi air menjadi 3. Kata mereka, lihat, air sisa tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nabi melarang kita mandi wajib menggunakan bekas sisa pasangan kita. Maka kata mereka, oleh karena itu air itu terbagi menjadi 3. Air yang suci mensucikan, air yang suci tidak bisa mensucikan, kemudian yang ketiga adalah air najis. Maka air yang suci yang mensucikan ini disebut dengan at-tahur. Air yang suci tidak bisa mensucikan itu disebut dengan tahir. Disebut dengan tahir. Dan air yang ketiga adalah air yang najis.
Tetapi pendalilan semacam ini bahwasanya pembagian air menjadi 3 dengan berdalil dengan hadis yang kita sebutkan tadi itu kurang tepat. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau pernah mandi dengan bekas istri beliau, sebagaimana dibawakan oleh Syekh di sini. Anna Rasulullah SAW ightasala huwa wa Maimunah min ina'in wahid fi qas'atin fiha asarul ajin. Sebagaimana disebutkan oleh Ummu Hani, Nabi SAW dan Maimunah beliau pernah mandi bersama dari satu bejana yang di dalamnya terdapat bekas adonan roti. Jadi Nabi SAW pernah mandi bersama dengan istri beliau. Bukankah orang mandi bersama itu pasti ada saja tetesan dari tubuhnya jatuh ke bak mandi tersebut. Zaman dahulu tidak ada shower, ya. Zaman dahulu tidak ada shower, nggak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang orang mandi bersama pasangannya pakai shower mungkin. Zaman dulu tidak ada, orang mandi dengan bejana. Iya. Maka ketika mereka mengambil air, Nabi mengambil air, otomatis tempat Nabi gayung yang dipakai oleh Nabi mengambil air itu pasti ada sisa airnya. Kadang mungkin Nabi mengambil air langsung kering, kadang mungkin pasti ada sisa, diambil lagi di bejana tersebut dipakai lagi oleh Maimunah. Nabi mandi bersama. Kalau seandainya menggunakan bekas air itu tidak boleh, niscaya Nabi tidak menggunakannya. Dan di antara dalil mereka juga membagi air itu menjadi 3 adalah hadis. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabas." Kata Nabi, SAW, jika air itu 2 kulah itu kurang lebih hampir 200 liter. 200 liter itu 1 tangki minyak lah. Kurang separuh tangki minyak, ya. Maka kata jika air itu, kata Nabi SAW, 2 kulah, lam yahmil khabas, dia tidak membawa khabas. Kata mereka, mafhum dari hadis ini, kata mereka, bahwasanya jika air itu kurang dari 2 kulah, maka itu tidak bisa dipakai. Air yang mustakmal tidak bisa dipakai. Maka jawabannya adalah kurang tepat. Ya. Berdalil dengan hadis ini membagi air menjadi 3 bagian kurang tepat. Kenapa? Karena yang dimasukkan Nabi bahwasanya air, kalau air itu sudah 2 kulah atau lebih, dia bercampur dengan apa saja, tidak akan berubah sifat-sifat air tersebut. Tidak akan berubah sifat-sifat air tersebut. Dia tidak akan najis, kata Nabi. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi ketika ditanya sumur bida'ah, kata sahabat, wahai Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri bida'ah. Wahai Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari sumur bida'ah? Sahabat menjelaskan, apa itu sumur bida'ah? Kata Nabi SAW, dia adalah sumur, kata sahabat, dia adalah sumur, pada sumur tersebut didapati apa? Pembalut wanita. Didapati pada sumur tersebut bangkai-bangkai. Didapati pada sumur tersebut kotor-kotoran. Kata sahabat, wahai Rasulullah, boleh tidak kita berwudu dari sumur bid'ah tersebut? Kata Rasulullah, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu suci, kata Nabi. Hal yang demikian tidak menjadikan air di dalam sumur itu menjadi najis. Tidak menjadikan air di dalam sumur tersebut menjadi najis. Sehingga hadis ini sangat jelas bahwasanya yang dimaksudkan oleh Nabi, jika air kurang dari 2 kulah itu biasanya kalau bercampur dengan najis itu biasanya berubah. Tapi kalau tidak bercampur dengan, kalau lebih dari 2 kulah bercampur dengan najis, biasanya dia tidak berubah. Bukan di sini pelarangan menggunakan air yang sudah dipakai. Baik. Kalau begitu, kalau kita paham ini, maka air, Bapak Ibu, cuma 2 kemungkinannya. Najis ataukah dia suci. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, air yang suci. Maka air yang suci ini, ya, sifat air itu Bapak Ibu ada 3 macam. Bau, rasa, dan warna. Sifat air itu ada 3. Bau, rasa, dan warna. Taib. Air yang suci
itu kalau dia bercampur dengan sesuatu yang suci, apakah dia menjadi najis? Tidak menjadi najis. Air yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci, apakah dia menjadi najis? Tidak menjadi najis. Contoh misalnya, pian bisi air, pian kasih ya di bak mandi pian kembang melati. Ya, kenapa dikasih kembang melati? Biar laki ingat mati misalnya. Ya. Biar bau-bau apa kuburannya ada. Ya, di dalam rumah. Taib. Kembang melati suci, suci. Airnya berubah baunya. Berubah baunya dengan kembang melati. Taib. Apakah dia boleh digunakan untuk bersuci? Boleh. Maka air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, maka dia boleh dipakai untuk bersuci. Walaupun berubah baunya, tidak ada masalah. Atau air di bak mandi Anda kasih kaporit atau kapur barus. Ya, di dalam bak mandinya dikasih kapur barus. Ketika Anda memakai air tersebut, tentu airnya berubah baunya. Boleh tidak dipakai untuk bersuci, berwudu, mandi wajib? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Maka air jika dia bercampur dengan sesuatu yang suci, boleh dipakai. Taib. Bagaimana kalau seandainya air tersebut berubah warnanya jika dia bercampur dengan sesuatu yang suci? Jika berubah warnanya sampai mengeluarkan dari namanya, dari nama air, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contoh misalnya, Anda punya air, kemudian air tersebut Anda kasih misalnya sabun atau rinso misalnya. Air di ember Anda kasih rinso. Akhirnya berubah airnya menjadi air sabun. Taib. Air sabun ini boleh tidak digunakan untuk bersuci? Padahal sabun itu suci, rinso itu suci, air suci, dan dia bercampur sesuatu yang suci. Kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena dia keluar dari sifat air. Dia bukan air lagi yang dimaksudkan. Ya, maka itu disebut dengan air sabun. Atau itu disebut dengan ya air rinso. Ya, maka dia tidak dinamakan lagi air. Bukan itu yang dimaksudkan dalam syariat. Maka air ini jika dia bercampur dengan sesuatu yang suci, selama masih dikatakan itu adalah air, maka boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sudah keluar dari sifat asli air tersebut, maka dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contoh, Anda punya air putih, saya campuri dengan susu misalnya, atau saya campuri dengan kopi, berubah dia menjadi kopi. Ya, apakah dikatakan itu air? Ya, itu adalah air yang sudah bercampur. Taib, boleh enggak digunakan untuk bersuci? Jawabannya tidak. Kenapa tidak boleh, Ustadz? Kan dia suci dengan suci. Kita betul bercampur suci dengan suci, tetapi sudah keluar sifat airnya, berubah bentuk ke bentuk yang lain, maka tidak dinamakan lagi ini air. Jadi kaidahnya, air jika bercampur dengan sesuatu yang suci, selama air tersebut tidak berubah bentuknya ke bentuk yang lain, boleh digunakan untuk bersuci. Boleh digunakan untuk bersuci. Ini poin pertama yang penting. Taib. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustadz kalau air itu bercampur dengan tanah? Anda punya air, kemudian bercampur dengan tanah. Atau pian pas berjalan mencari air kededak, pas lagi safar, ada mendapati tempat di situ kubangan air, tapi airnya sudah menjadi coklat karena bercampur dengan tanah. Taib. Boleh tidak ulun berwudu dengan air yang berwarna coklat tersebut karena bercampur dengan tanah? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Kenapa, Ustadz? Ini adalah pengecualian dari tadi. Pengecualian dari tadi. Kenapa? Karena tanah itu sebagai alat suci. Tanah itu juga sebagai alat untuk bersuci. Ketika tanah menyatu dengan air, bercampur dengan air, walaupun air itu berubah menjadi air tanah, ya hitam warnanya atau coklat warnanya, maka boleh dia digunakan untuk bersuci. Karena sama-sama digunakan untuk bersuci. Tanah digunakan untuk bersuci,
air juga digunakan untuk bersuci. Maka jika bercampur dua hal ini, boleh tidak digunakan untuk bersuci? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Taib. Ini permasalahan pertama yang berkaitan air bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang kedua, ibu-ibu, air itu bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, ini gimana hukumnya? Contoh misalnya, pian bisi air di ember, ya, datang anak pian, andak pempes, ya, di dalam ember tersebut dilemparnya, ya, pempesnya berisi kencing, terus pian ambil pempes tersebut. Nah, air yang ada di ember itu apa? Boleh tidak digunakan untuk bersuci? Maka musim kemarau, air ngalih benar mencari, ya. Terus gimana? Boleh tidak kita menggunakan air yang di sana bercampur dengan najis? Jawabannya adalah air yang bercampur dengan najis ini boleh digunakan untuk bersuci selama salah satu dari 3 sifat air ini tidak berubah. Contoh misalnya, ya, baunya, rasanya, dan warnanya. Salah satu dari sifatnya ini tidak berubah, maka boleh digunakan untuk bersuci. Contoh misalnya, air tadi tercampur dengan air kencing. Boleh tidak kita gunakan bersuci? Maka lihat warnanya. Jika warnanya masih putih, maka boleh. Ya, kemudian periksa lagi. Ya, baunya bau hancing apa bukan? Ya, pesing apa bukan? Jika baunya tidak berubah, maka boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian lihat lagi yang satu, rasanya berubah apa tidak? Maka dilihat. Kalau tidak berubah, maka dia boleh digunakan untuk bersuci. Mungkin pengen bertanya, apa Ustadz mengetahui rasanya? Satu-satunya ya dirasai, kada ada lagi yang lain. Ya. Maka jika air itu bercampur dengan najis, maka ibu-ibu dilihat 3 sifat air itu. Apakah berubah baunya, rasanya, dan warnanya? Jika salah satu saja dari 3 ini berubah, maka dia najis. Contoh misalnya, air di ember kena kencing. Kemudian airnya berubah, warnanya menjadi kuning, walaupun baunya tidak pesing, walaupun rasanya seperti rasa air, tapi warnanya sudah berubah menjadi warna yang kuning, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci, haram. Itu adalah air yang najis. Itu adalah air yang najis. Atau warnanya oke, tetapi baunya bau pesing, maka tidak boleh juga dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena itu adalah air yang najis. Atau warnanya oke, bagus, tidak berubah, baunya juga bau seperti bau air, tapi rasanya berubah. Rasanya berubah, maka air tersebut juga dikatakan air yang najis. Jika seandainya air tersebut bercampur dengan najis. Kemudian permasalahan yang ketiga, ibu-ibu, akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu air, ya, air tidak bercampur dengan najis tapi berdampingan dengan najis. Apa hukumnya? Ya, air itu berdampingan dengan najis. Contoh misalnya, pian bisi air di bak mandi, kebetulan di higa WC pian, di higa kamar mandi pian ada tikus mati misalnya, ada kucing mati lawas benar, dan bangkai. Akhirnya bangkainya itu tercium di kamar mandi pian dan masuk ke bak-bak kita. Akhirnya ketika kita mau pakai air, baunya bau busuk. Bau busuk air ini bukan dia bercampur dengan najis, tapi akibat bangkai ada di samping rumah kita misalnya, berdampingan di samping rumah kita. Saking busuknya bangkai tersebut mempengaruhi aroma air kita. Taib. Boleh tidak saya menggunakan air yang bau busuk semacam ini digunakan untuk bersuci? Jawabannya adalah boleh. Kenapa Ustadz boleh? Karena air tersebut tidak langsung bercampur dengan najis. Air tersebut tidak langsung bercampur dengan najis. Najisnya tidak masuk, tetapi karena dia berdampingan, berubah baunya. Tapi najisnya tidak ada, maka dia boleh digunakan untuk bersuci. Maka tidak mengapa kalau seandainya orang tersebut menggunakan air tersebut untuk bersuci, kalau air tersebut berdampingan dengan najis, tapi najisnya tidak masuk.
Kemudian ya ini kaidah yang paling penting dalam masalah air. Maka pian apa saja kalau ada permasalahan air, kembalikan kepada kaidah ini, baunya, rasanya, dan warnanya. Taib. Kemudian yang kedua adalah air najis. Di sini Syekh menjelaskan air najis, ya dimaksud dengan air najis kata Syekh adalah air yang telah bercampur dengan najis dan sifatnya berubah. Maka ini disebut dengan air najis. Sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, air yang dicampur dengan najis dan berubah sifatnya, yaitu baunya, rasanya, dan warnanya. Taib. Ulun hendak bertakun lawan ibu-ibu. Ya. Taib, ibu-ibu, kalau seandainya misalnya pian menyimpan air lawas bana setahun di rumah, ya, di gentong disimpan air. Kemudian mau dibuka ternyata airnya baunya apa? Airnya sudah kada nyaman lagi baunya. Boleh enggak itu digunakan untuk bersuci? Ada mikrofon gak dalam? Boleh nggak ibu-ibu? Anda punya air di dalam rumah, di rumah setahun sudah nggak dipakai. Pas mau dipakai, dibuka airnya baunya apek. Sudah kelamaan nggak dipakai. Itu boleh nggak digunakan untuk bersuci? Boleh apa tidak? Nah, gagal ulun mengajarin. Boleh tidak ibu-ibu? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena dia tidak bercampur dengan najis. Maka karena dia tidak bercampur dengan najis, maka itu boleh. Ya, maka segala sesuatu yang tidak bercampur dengan najis walaupun berubah baunya, selama tidak keluar dari bentuk air, maka dia boleh dipakai untuk bersuci. Contoh yang lain, Anda punya air, ketika Anda pakai airnya bau besi karena pipanya mungkin berkarat, ya, saluran airnya berkarat atau kerannya berkarat. Ketika Anda buka airnya bau besi, boleh tidak kita menggunakan air yang bau besi ini? Boleh. Kenapa? Karena besi itu dia suci. Walaupun dia mempengaruhi baunya air, tapi tidak ada masalah. Selama sifat air itu masih ada. Yang bermasalah kata kita adalah kalau yang berubah baunya atau berubah rasanya atau berubah warnanya kalau bercampur dengan najis. Ini yang bermasalah. Kalau tidak bercampur dengan najis, maka tidak mengapa. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh, ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum air. Pertama, kata beliau, air yang menetes dari anggota wudu atau air yang bekas wudu. Kata Syekh, air ini masih dianggap suci dan mensucikan selama bau, warna, dan rasanya tidak berubah karena tercampur dengan najis. Dalilnya adalah hadis yang mengisahkan para sahabat yang saling berebut mendapatkan bekas air wudu Nabi sallam. Dan dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi mandi bersama istrinya dari satu bejana. Di sini Syekh menjelaskan, ya, permasalahan yang berkaitan dengan air. Pertama kata beliau, permasalahan yang berkaitan dengan air adalah menggunakan sisa air bekas wudu atau air yang menetes dari anggota wudu kita. Contoh, Anda berwudu di bak mandi, membasuh muka, kemudian air itu tetesan ke dalam bak mandi tersebut. Boleh tidak kata beliau digunakan air yang bercampur dengan tetesan air wudu kita? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kita tidak najis. Seorang mukmin itu tidak najis. Maka boleh dia menggunakan air tersebut. Taib. Ustadz, bagaimana kalau yang memakai air tersebut adalah orang kafir? Contoh misalnya, ya, Anda, ya, menggunakan air bekas airnya orang kafir. Air bekas airnya orang kafir. Orang kafir, ya, dia basuh-basuh, kemudian menetes, ya, dari tubuhnya ke bejana tempat air tersebut. Kemudian bejana itu Anda gunakan kembali. Apa hukumnya? Pertama, orang kafir itu najis apa tidak? Yang rajih di kalangan para ulama, orang kafir itu tidak najis.
Adapun yang dimaksudkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, ya, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis, ya, adalah yang dimaksudkan di dalam ayat suci Al-Qur'an tersebut adalah najis maknawi. Najis maknawi itu adalah najis karena dia membawa kesyirikan, bukan badannya, bukan jasadnya. Ya. Apa dalil orang kafir ini tidak najis? Ada dalil diperbolehkan kita makan bekas makanan ahlul kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kata Nabi sallallahu, makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Kalau seandainya orang kafir itu najis, maka sembelihannya pun menjadi najis. Ketika Allah mengatakan sembelihannya halal bagi kita, menunjukkan orang kafir itu tidak najis. Sehingga kalau sisa air itu tidak pengaruh, entah itu berasal dari tetesan, ya, dari orang muslim atau dari orang yang musyrik atau dari orang yang kafir, maka tidak mempengaruhi kesucian air. Air tetap suci, tidak berpengaruh. Ya. Kemudian, ya, yang kedua, ya, kata Syekh, kesucian air itu tidak bisa dihilangkan, ya, dengan keraguan, karena hukum asalnya adalah suci. Kata Syekh di sini, jika timbul keraguan, maka kembalilah kepada keyakinan bahwa air itu suci. Jika seseorang tidak yakin apakah air yang ada di hadapannya itu suci atau najis, maka menurut kesepakatan ulama ia harus berwudu dengan air tersebut. Contoh begini, Anda mendapati air, kemudian Anda ragu-ragu, ini najis apa, airnya boleh dipakai apa tidak, maka pada asalnya hukum air itu suci. Atau pian berjalan di komplek Al-Faruq, kemudian ada satu menetes dari atap rumahnya misalnya, dari atap, ini tetesan apa ini, jangan-jangan ini najis atau tidak, maka asalnya tetesan air itu adalah suci, kecuali jelas-jelas orang menetesi dari atas, ya, air kencing, maka ini jelas kencing. Tetapi kalau kita nggak tahu, ya, ini apakah kencing ataukah bukan, air tetes kena baju kita, ini kita tidak tahu, maka asalnya itu adalah suci. Asal air itu adalah suci, maka dia tidak najis, ya. Maka ini inti di dalam masalah air. Maka pian ribuan masalah pian hadapi, kembalikan kepada kaidah ini, bahwasanya air itu cuma dua. Kalau kada suci, yaitu najis. Kalau suci bercampur dengan suci, tidak ada masalah, walaupun berubah baunya, berubah rasanya, selama itu masih dikatakan air, boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau suci bercampur dengan najis, maka dilihat tadi tiga hal tadi. Salah satunya berubah, maka dia najis. Tapi kalau suci berdampingan dengan najis, mempengaruhi baunya, mempengaruhi rasanya, maka dia tetap dikatakan dia suci. Karena najis itu tidak bercampur langsung kepada air tersebut. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh di sini, macam-macam najis dan dalilnya. Apa saja macam-macam najis tersebut? Di sini Syekh menjelaskan macam-macam najis adalah, pertama kata beliau, kotoran dan kencing manusia. Dalil najis kotoran adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adha fa inna turaba lahu tahurun." Jika salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan sendalnya, maka tanah menjadi pensuci baginya. Dan dalil najisnya kencing adalah hadis Anas bin Malik, kata beliau, tentang seorang Arab Badui yang kencing di masjid, lalu sebagian sahabat berdiri untuk menghardiknya, mencegahnya, maka Nabi SAW mengatakan, da'uh wa la tuzrimuh, biarkan saja, jangan sekali-kali, jangan kalian menyuruh dia berhenti. Maka setelah selesai Arab Badui ini kencingnya, Nabi meminta diambilkan seember air lalu disiramkan ke tanah bekas kencing Badui tersebut. Maka di sini saya menjelaskan macam-macam najis. Yang pertama kata beliau, najis itu adalah kotoran dan kencing manusia. Ulama sepakat, kotoran dan kencing manusia itu najis. Tetapi ulama berselisih tentang masalah sesuatu kencing
bayi. Apakah kencing bayi itu dihukumi najis atau tidak? Khususnya bayi laki-laki. Kata Nabi SAW, ya, para ulama berselisih di sini. Karena di dalam syariat kita diringankan, ya, membersihkan bayi laki-laki yang kencing, yaitu cukup dipercikan saja. Adapun bayi wanita yang ketika dia kencing maka harus dibersihkan, disiram dengan air. Makanya ulama berselisih. Kencing bayi laki-laki yang belum makan, masih menyusu ibunya, apakah kencingnya najis ataukah tidak? Maka yang rajih dia najis. Dia najis Bapak Ibu. Kencing bayi laki-laki yang belum makan itu najis, tetapi diringankan najisnya. Diringankan najisnya sehingga ketika membersihkannya cukup dipercikan saja. Cukup dipercikan saja. Ini pertama. Kemudian yang ketiga dan keempat, kata Syekh, yang dikatakan najis juga adalah madi dan wadi. Madi dan wadi. Madi dan wadi ini juga dikatakan dia adalah sesuatu yang najis. Kenapa dia najis? Ya. Maka di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, madi itu apa? Madi itu kata beliau cairan lembut dan lengket yang keluar ketika syahwat memuncak, di saat bercumbu, menghayal, atau keadaan keinginan untuk bercampur dengan istri, tidak sampai memancar, tidak membuat capek, bahkan terkadang keluarnya tidak terasa. Terjadi pada laki-laki maupun wanita, tetapi lebih sering terjadi pada wanita. Maka ya, madi itu adalah cairan yang berwarna putih, ya, kemudian lengket dia, dan biasanya itu karena memikirkan syahwat, ya, keluar madi tersebut. Ya, maka itu sebetulnya sama saja laki-laki dengan wanita. Maka madi ini najis. Kenapa madi ini najis? Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Ketika itu ada seorang sahabat bertanya tentang madi. Kemudian kata Nabi SAW, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Maka ketika Nabi menyuruh untuk dibasuh kemaluannya, itu menunjukkan bahwasanya madi itu najis. Karena Nabi menyuruh membasuh. Maka para ulama mengatakan madi itu najis. Kemudian yang keempat adalah wadi. Wadi itu apa? Wadi itu kata Syekh, cairan berwarna putih dan kental yang keluar setelah kencing. Jadi cairan yang berwarna putih dan kental keluar setelah kencing. Maka para ulama mengatakan hukumnya najis. Maka madi dan wadi ini sepakat ulama hukumnya najis. Terus bagaimana dengan air mani, Ustaz? Air mani, pendapat yang paling rajih kalangan para ulama tidak najis. Kenapa air mani tidak najis? Baik itu laki-laki ataupun wanita, air maninya tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Aisyah. Kata Aisyah, ketika kuntu afruqu saubi Rasulillah SAW. Kata Aisyah, dulu aku mengerok ya baju Nabi SAW bekas mani yang kering. Jadi dikerok-kerok oleh Aisyah ketika Nabi mau sholat, dikerok-kerok oleh beliau. Kemudian Nabi sholat dengan baju tersebut. Tentu mani yang kering ketika dikerok-kerok itu pasti masih ada sisa. Itu pasti masih ada sisa. Kalau seandainya dia najis, niscaya tidak dipakai sholat oleh Nabi baju tersebut. Tapi ketika Nabi memakai sholat baju tersebut, menunjukkan mani itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Oleh karena itu kata para ulama, mani itu tidak najis. Taib. Yang keluar dari wanita ini banyak. Keluar dari kemaluan wanita ini banyak. Kadang-kadang wanita itu keluar namanya keputihan. Ya, keluar namanya keputihan. Apakah ini najis? Jawabannya tidak. Terus bagaimana Ustadz kalau seandainya keluar itu lembab? Kadang-kadang sebagian wanita itu basah. Di tempat keluar kemaluannya itu basah kadang-kadang sebagian wanita. Kalau dia kecapean keluar semacam cairan. Taib. Cairan ini apa hukumnya? Najis apa tidak? Atau disebut dalam bahasa Arabnya rutubah. Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, ya, cairan yang keluar di kemaluan wanita, ya, akibat kadang-kadang kecapean, ya, semacam kayak keputihan, maka itu tidak najis. Itu tidak
tidak najis. Maka kalau celana Anda basah, ya celana dalam seorang wanita basah akibat keluarnya cairan tersebut, apakah harus dia ganti ketika dia mau sholat? Maka tidak harus. Maka tidak harus. Kalau dia tetap memakai itu untuk sholat tidak ada masalah. Selama yang keluar itu adalah cairan atau keputihan, maka itu tidak menjadikan badannya najis. Ini harus dibedakan ya, antara najis dengan pembatal wudu. Ini kadang-kadang tertukar. Kita katakan dia tidak najis, tapi wudunya batal apa tidak? Wudunya batal. Ya, ini harus dibedakan. Bahwasanya sesuatu yang keluar, ya semacam keputihan, ya cairan, maka itu adalah tidak najis. Karena tidak semua keluar dari kemaluan itu najis. Ya buktinya apa? Kentut itu keluar dari dubur seseorang. Apakah dia najis kentut tersebut? Dia tidak najis, tapi dia pembatal wudu. Mani itu keluar, tetapi apakah dia najis? Tidak. Iya. Maka seperti itu pula adalah rutubah. Rutubah itu ada cairan yang biasanya keluar pada sebagian wanita. Ya basah kadang-kadang, apalagi di waktu capek basah. Maka itu tidak menjadikan pakaiannya menjadi najis. Kalau dia sholat dengan pakaian tersebut, maka insya Allah tidak mengapa, sholatnya sah, ya tidak ada masalah. Ya. Kemudian di antara najis pula adalah darah, yaitu darah haid. Ya. Di dalam Sahihain kata beliau dari hadis Asma binti Abi Bakar, ya berkata seorang wanita mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid, apa yang mesti ia lakukan? Nabi menjawab, gosoklah dan keriklah dengan ujung jari sambil menyiramnya dengan air. Setelah itu pakailah untuk sholat. Maka kata Syekh, perintah mencuci pakaian di sini menunjukkan najisnya darah haid. Kemudian kata beliau, adapun darah secara mutlak seperti darah yang mengalir dari manusia atau hewan yang dagingnya dimakan, maka telah dinukil dari banyak ulama tentang najisnya darah menurut ijma. Jika ternyata memang ada ijma, maka kita berpendapat najisnya darah tersebut tanpa melihat pendapat ulama belakangan berserta dalil yang menyatakannya suci. Tetapi jika tidak ada ijma, maka kembalikanlah kepada hukum asalnya, yaitu suci. Wallahu taala alam. Taib. Di sini saya menjelaskan yang kelima di antara najis, ya, itu adalah darah haid. Darah haid itu adalah najis dan itu ulama sepakat. Terus bagaimana Ustaz dengan darah istihadah? Darah istihadah juga darah najis. Terus bagaimana dengan darah nifas? Darah nifas juga adalah darah yang najis. Taib. Maka ini sepakat, darah istihadah, darah haid, darah nifas, ini tiga darah ini ulama sepakat itu najis. Tinggal adalah darah yang tidak mengalir. Darah yang tidak mengalir. Maka para ulama berselisih tentang masalah ya darah yang tidak mengalir ini. Apakah dia najis ataukah tidak? Ya. Ulama berselisih tentang masalah darah yang mengalir. Apakah dia najis ataukah tidak? Taib. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu darah mengalir, apa itu darah yang tidak mengalir. Darah yang mengalir itu adalah darah yang mengalir di tubuh manusia atau di tubuh hewan. Maka kalau Anda luka keluar darah yang disebut itu adalah mengalir. Anda mimisan keluar darah yang keluar itu disebut dengan darah mengalir. Anda menyembelih sesuatu, menyembelih ayam, darah yang memancar itu darah yang mengalir. Maka seluruh tubuh kita ini yang keluar itu disebut darah, itu adalah darah yang mengalir. Ya. Adapun ya, darah yang tidak mengalir adalah darah yang masih tersisa pada daging, pada tubuh, itu darah yang tidak mengalir. Nah, yang dibahas para ulama tentang masalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir ini najis apa tidak? Maka khilaf panjang di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tetapi kalau kita melihat ibu-ibu dan ummahat, akhwat, pendapat para ulama, maka hampir semua ulama, bahkan Imam Ahmad menukil ijma bahwasanya darah itu najis. Darah itu najis, darah mengalir itu najis. Maka darah keluar dari tubuh kita ini itu najis. Apa saja, walaupun sedikit itu najis. Maka itu harus dihilangkan.
Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya darah yang mengalir itu tidak najis. Maka yang benar adalah darah mengalir itu adanya ijma yang dinukil oleh Imam Ahmad. Maka berdasarkan ijma ini para ulama mengatakan bahwasanya darah itu najis. Maka apa saja kita dapati di baju kita atau di tubuh kita ada darah, baik itu darah mimisan, baik itu darah luka, maka itu harus dibersihkan. Karena darah itu adalah najis. Kemudian yang keenam, di sini Syekh menyebutkan dari sesuatu yang dikatakan najis adalah kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Maka berdasarkan sabda Nabi SAW, ketika itu Nabi SAW berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk meminta diambilkan 3 batu. Kemudian sahabat yang mulia ini hanya mendapatkan 2 batu saja. Dan satunya beliau dapatkan kotoran kering bekas keledai. Maka Nabi mengambil 2 batu dan membuang kotoran tersebut sembari mengatakan bahwasanya kotoran hewan itu adalah najis. Berdasarkan ini, para ulama mengatakan bahwasanya semua kotoran hewan yang tidak boleh dimakan maka itu adalah najis. Semua kotoran hewan yang tidak boleh dimakan itu semuanya najis. Apa saja? Sebaliknya, semua kotoran hewan yang boleh dimakan, hewan tersebut boleh dimakan, kotorannya tidak najis. Ayam itu boleh dimakan, kotorannya najis, tidak najis. Burung itu boleh dimakan, kotorannya najis, tidak najis. Kalau begitu Ustadz, kalau seandainya baju ulun kena tahi burung, bolehkah ada dibawa sembahyang? Boleh, dengan Anda hilangkan dahulu. Kalau masih ada sisa sedikit tidak ada masalah. Maka itu tidak menjadi najis. Maka para ulama mengatakan semua hewan yang halal dimakan kotornya tidak najis. Tapi sebaliknya, semua hewan yang haram dimakan kotorannya adalah najis. Kemudian para ulama mengasih kaidah, Bapak Ibu. Kapan hewan itu dikatakan najis, kapan tidak dikatakan najis. Maka ini kaidahnya penting sekali. Pertama, hewan itu dia dikatakan najis bahwasanya semua hewan itu dikatakan dia tidak najis, hewan itu tidak dikatakan dia tidak najis. Semua hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Kotorannya, tubuhnya, jasadnya tidak najis. Semua hewan, kambing, ayam, sapi, semua hewan yang boleh dimakan kotorannya, tubuhnya, air liurnya tidak najis. Pian kena air liur kambing, kena air liur sapi misalnya, apakah najis? Tidak najis. Maka semua hewan yang halal dimakan, maka kotorannya, air liurnya tidak menjadi najis. Kemudian, dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian yang kedua adalah hewan yang memiliki darah sedikit. Hewan yang memiliki darah sedikit, maka kotorannya pun juga tidak najis, tubuhnya pun tidak najis. Contoh misalnya nyamuk, maka darahnya, tubuhnya tidak najis. Cecak pangki apa Ustaz? Cecak, tahi cecak itu najis apa tidak? Di masjid incak misalnya, itu najis apa tidak? Ulama khilaf cecak itu, tetapi yang rajih cecak itu darahnya sedikit, maka kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Maka kalau pian teinjak tahi cecak misalnya, apakah sah sholatnya? Sholatnya sah saja. Kenapa? Karena kotorannya tidak najis dan kita berusaha untuk menghilangkan. Maka semua hewan yang sedikit darahnya, maka kotorannya dan tubuhnya tidak najis, walaupun itu hewan tersebut haram dimakan. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang berdampingan dengan manusia. Kalau seandainya hewan itu berdampingan dengan manusia, maka walaupun dia haram dimakan, maka tubuhnya tidak najis. Tubuhnya tidak najis. Air liurnya, kemudian
eh, keringatnya, tubuhnya tidak najis. Contoh misalnya keledai. Keledai itu adalah hewan yang berdampingan dengan kita, dipakai orang untuk berkendaraan. Maka tubuhnya, air liurnya tidak najis. Ya. Tikus misalnya. Tikus itu hewan yang sukar dijaga. Ya, di sini banyak tikus lah. Ya. Biasanya di got-got ya. Banyak, kalau ada got itu banyak biasanya tikusnya. Maka tikus ini adalah hewan yang suka masuk rumah kita. Susah dijaga. Iya, dijaga aja masih kawainya menyelinap ya. Apalagi kita kan ada berjaga-berjagaan. Tikus ini hewan yang sukar dijaga dan berdampingan dengan manusia. Padahal tikus ini hewan yang haram dimakan. Tetapi karena dia berdampingan dengan hidup dengan manusia, maka tubuhnya tidak najis. Sehingga ketika tikus itu masuk rumah kita, ke sana kemari ya, menginjakkan kakinya dan seterusnya kemana, apakah lantai kita itu menjadi najis? Jawabannya tidak menjadi najis ya. Maka para ulama mengatakan hewan yang berdampingan dengan manusia itu tidak najis tubuhnya, tetapi kotorannya najis. Ini harus dibedakan, kotorannya, air kencingnya najis, tapi tubuhnya, air liurnya, maka itu tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW pernah mengatakan terhadap kucing. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kucing ini tidak najis. Kenapa? Innama hiya minat tawafina alaikum aw tawafat. Sesungguhnya kucing ini, kata Nabi SAW, adalah hewan yang suka berkeliaran ya, suka hidup di tengah-tengah kalian, maka dia tidak menjadi najis. Maka hewan yang berkeliaran di samping kita, tubuhnya, air liurnya tidak najis, tetapi kotorannya itu najis kalau saat ini dia haram dimakan. Kayak tikus, kotorannya najis apa tidak? Najis. Kencingnya najis apa tidak? Najis. Kucing, kotorannya najis apa tidak? Iya, najis. Kencingnya najis apa tidak? Iya, najis. Tetapi tubuhnya, air liurnya tidak najis. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang haram dimakan. Maka hewan yang haram dimakan ini, yang rajih semuanya najis. Hewan yang haram dimakan ini semuanya najis, Bapak Ibu. Apa saja hewan yang haram dimakan itu semuanya najis, kecuali ini dikecualikan tadi, hewan yang sedikit darahnya dan hewan yang berkeliaran di tengah-tengah manusia yang berdampingan. Maka itu saja yang dikecualikan. Selain itu semua hewan yang haram dimakan itu hukumnya najis. Semuanya, tubuhnya, air liurnya, kotorannya, kencingnya, maka itu semuanya najis. Ya. Dan ini berdasarkan pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama. Baik. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya masalah-masalah najis ini ya. Kita sampai pada nomor 6 dari najis tersebut. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah najis ini. Kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Tafadholi. Ibu-ibu pertanyaannya pakai kertas apa pakai mic biasanya? Oh iya kah, taib. Nggih. Taib. Atau dari ibu-ibu kan dulu. Adakah ibu-ibu? Kalau enggak kita bacakan dari sosial media. Taib, sosial media dulu. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah boleh membersihkan najis pada anak yang sudah bisa makan menggunakan tisu basah lalu dikeringkan menggunakan tisu kering? Jazakallahu khairan Ustaz. Taib. Bisakah membersihkan najis anak yang menggunakan tisu basah yang sudah makan? Bisa, tidak ada masalah. Karena membersihkan najis itu tidak mesti dengan menggunakan air. Boleh menggunakan tisu basah, boleh menggunakan kain. Yang penting zat najisnya hilang. Kalau zat najisnya hilang, maka tidak ada masalah. Sebagaimana zaman sekarang orang membersihkan anak itu kencing di pampasnya dibersihkan dengan tisu basah, kemudian nanti dilap dengan tisu kering, maka itu tidak mengapa. Yang penting najisnya hilang. Wallahu taala alam. Ustadz, bagaimana sholat seorang wanita apabila saat sujud sengaja menutupi tempat sujud dengan khimar yang dipakai? Barakallahu fiik Ustadz. Sholatnya sah insyaallah. Ya, sholatnya sah. Seorang wanita sujud di atas khimarnya, tapi afdalnya adalah
jangan dia lakukan demikian sehingga jidatnya ini ya bisa sujud. Tapi kalau seandainya sengaja dia tutupi, apakah sholatnya sah? Sah insyaallah ya. Tetapi afdalnya adalah dia melangsungkan jidatnya ini langsung sujud di lantai. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sabti a'dhumin. Saya diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan. Di antaranya diperintahkan sujud pada dahi. Tetapi kalau seandainya sengaja ditaruh misalnya khimarnya diturunkan sampai ke dahi sini misalnya sengaja, apakah sah salatnya? Sah saja, tidak ada masalah. Walaupun afdalnya adalah dia biarkan dahinya ini bisa sujud secara langsung. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya bagaimana hukum air ketuban, najis atau tidak? Jika seorang ibu mengeluarkan air ketuban tidak ada darah, masih diperbolehkankah untuk sholat? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Taib, air ketuban itu najis apa tidak? Jawabannya adalah air ketuban itu insya Allah tidak najis ya. Para ulama mengatakan dia tidak termasuk dan itu khilaf ya. Segala sesuatu yang keluar dari wanita itu ada khilaf. Yang keluar dari kemaluan wanita itu ada khilaf ya. Termasuk dalam hal ini adalah air ketuban. Ya. Ahlul ilm berselisih apakah air ketuban itu dia najis atau tidak. Maka yang rajih insyaallah air ketuban itu dia bukan kencing ya. Maka ya itu adalah pelumas ya biar bayi itu keluar lancar. Maka insyaallah pendapat yang rajih dia tidak najis. Tidak najis. Taib. Kemudian seseorang kalau sudah keluar air ketuban, pecah air ketubannya, itu apakah dia wajib sholat atau tidak? Kalau pecah air ketubannya, itu otomatis sudah keluar darah haidnya, ya keluar darah haidnya. Ya kalau pecah air ketubannya itu berarti keluar darah haidnya, maka tidak perlu lagi dia sholat kecuali sebagian wanita itu ada ketubannya itu merembes. Ketubannya itu ketika hamil itu sedikit-sedikit keluar. Ini bisa jadi darah haidnya belum keluar. Darah haidnya belum keluar. Maka kalau yang sifatnya merembes semacam ini, maka dilihat. Kalau seandainya ada darah haidnya keluar, maka dia tidak sholat. Kalau belum, maka tetap dia sholat. Tetapi kalau secara normal tadi lahiran keluar ketubannya, maka itu biasanya sudah keluar darah haidnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, benarkah rambut anak kucing yang baru lahir itu najis? Soalnya anak-anak kucing saya suka berkeliaran pada saat saya sholat. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Taib. Rambut anak kucing itu tidak najis. Sebagaimana saya katakan tadi, kucing itu adalah hewan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Makanya Nabi mengatakan innaha laysat binajas. Sesungguhnya kucing itu tidak najis, kata Nabi. Innama hiya min tawafina 'alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang suka berkeliaran di tengah-tengah kalian. Maka termasuk dalam hal ini anak rambut kucing, maka itu tidak menjadi najis. Wallahu taala alam. Ibu-ibu mungkin. Ibu-ibu ada sebelum kita lanjut ke media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait yang kotoran hewan yang boleh dimakan tadi Ustadz, punya tai lancung. Tai lancung tuh Bang Ustadz kayak apa Ustadz? Soalnya bau loh Ustadz. Tai lancung tuh hewannya dari mana? Ayam. Okay. Maka kadang najis ya, kotorannya tidak najis. Masuk ulun tuh kotoran hewan yang hewannya boleh dimakan, bukan kotoran yang boleh dimakan lah. Tetapi adalah hewannya yang boleh dimakan. Maka tahi ayam itu tidak najis. Tahi ayam itu tidak najis. Boleh dimakan loh, sekadar boleh tentunya. Tetapi apakah dia najis? Tidak najis. Tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, anusalli fi marabidil ghanam. Wahai Rasulullah, bolehkah kita sholat di kandang kambing? Kata beliau, na'am, boleh kalian sholat di kandang kambing. Padahal kita tahu di kandang kambing itu pasti ada kotorannya. Tetapi Nabi membolehkan sholat di sana. Ini menunjukkan bahwasanya kotoran hewan, yang mana hewan tersebut boleh dimakan, maka kotorannya tidak menjadi najis. Dalilnya tadi, Nabi membolehkan sahabat sholat di kandang kambing. Walaupun sebau apapun kotoran hewannya, sebau apapun,
selama dia hewannya halal dimakan, maka dia tidak najis. Karena kaidahnya itu bukan ukuran bau atau kada. Ya kalau ukuran bau kasihan, kadang-kadang lakian berbau. Oh, pian berbau berarti najis pae pian. Yang ini harum berarti pian kada najis tidak. Tetapi ukurannya itu adalah hewan itu boleh dimakan apa tidak. Kalau seandainya boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis. Kalau haram dimakan, maka kotorannya najis. Wallahu taala alam. Satu lagi Ustadz, terkait misalnya wanita itu sering kentut di kemaluan Ustadz, apakah itu termasuk najis? Kentut Bagian depan G. kentut. Pertama, kentut keluar di kemaluan itu jelas itu bukan najis ya, karena tidak ada bentuknya. Tetapi mungkin yang ditanyakan itu apakah itu membatalkan wudu membatalkan sholat seseorang? Ya jadi kalau sholat misalnya kemudian dia terkentut, apakah batal wudunya ataukah tidak? Kentutnya yang dikeluar dari kemaluan, angin semacam itu. Maka di sini ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah itu membatalkan ataukah tidak? Khilaf yang luar biasa kalangan para ulama. Maka pendapat yang paling berhati-hati dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan segala sesuatu yang keluar dari dua jalur dari tubuh seseorang, dari depan dan belakang, kubul dan dubur, apa saja yang keluar dari situ maka itu membatalkan wudu. Baik itu sifatnya berupa angin tadi keluar, maka itu batal wudunya. Atau keluar dari dubur, dari pantat, apa saja, maka itu batal wudunya. Misalnya sidin bercacing kermian misalnya, keluar cacing kerminya misalnya, apakah batal wudunya? Batal. Iya, maka segala sesuatu yang keluar dari dua jalur, dubur apapun bentuknya keluar itu batal wudunya. Kecuali pada satu kondisi, misalnya tadi ibu tadi sering keluar di depan itu, di kubulnya, di bagian depan itu keluar apa? Angin seperti kentut. Dan itu setiap kali dia kalau ruku pasti keluar, pasti terkentut. Setiap ruku semacam itu. Kalau keadaannya demikian terus menerus keluar, bergerak sedikit aja keluar, bergerak sedikit aja berbunyi, maka itu sama dihukumi dengan orang salisul baul. Penyakit salisul baul, penyakit kamihnya kada berhenti-henti, menetes terus, tunggal dikitan menetes. Maka kalau semacam itu keadaan ibu tersebut, dia sering keluar terus anginnya di depan. Kalau sidin agak posisinya agak mungkuk dikit aja keluar anginnya. Iya. Kalau berdiri tidak Ustaz, tapi kalau agak sedikit membungkuk keluar, maka itu penyakit. Maka kalau kondisi yang demikian, maka wudunya tidak batal. Kalau kondisi yang demikian wudunya tidak batal, maka diteruskan sholatnya. Tetapi kalau keluarnya itu bukan sering, kadang-kadang ya, artinya kadang keluar, kadang tidak, maka kalau tekantut dari bagian depan keluar angin, maka hendaknya dia berwudu mengulangi sholatnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana ketika mau sholat tetapi keluar cairan atau lendir di kemaluan tapi tidak berbau, apakah batal sholatnya? Dan kalau berbau bagaimana? Taib. Kalau keluar semacam basah ya, kayak keputihan atau semacam lendir ya, tetapi dia bukan madi, bukan wadhi, maka pertama itu tidak najis. Celana yang terkena lendir tersebut tidak najis, tetapi wudhunya batal, otomatis sholatnya juga batal. Sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, kalau seandainya segala sesuatu yang keluar, jadi kaidahnya gini ibu, yang mudahnya segala sesuatu yang keluar dari dua dubur kita ini itu membatalkan wudhu. Apa saja yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Apa saja, baik itu yang sifatnya suci atau karena najis, maka itu membatalkan sholat kita, termasuk semacam melendir atau keputihan atau basah kadang-kadang, maka itu batal wudunya, batal sholatnya. Tapi tinggal masalahnya apakah najis dia? Maka jawabannya dia tidak najis, tidak najis. Selain tadi yang kita sebutkan tadi, selain haid, selain darah haid, selain darah, selain madi dan selain wadi, maka itu tidak najis. Tetapi dia membatalkan sholat kita. Wallahu taala alam. Satu lagi Ustadz, apa bedanya dengan wadi? Taib. Kalau wadi, ya tadi dijelaskan oleh Syekh di sini tadi, ya wadi itu adalah cairan yang putih, ya. Dia cairan yang putih biasanya keluar akibat kelelahan.
ya akibat kelelahan. Adapun kadang-kadang yang basah-basah itu kadang-kadang bukan wadi. Makanya harus diperhatikan, dilihat itu yang keluar itu wadi apa bukan. Ya, dan wadi itu biasanya keluar akibat orang kecapean. Ya akibat dia bekerja ya capek, kemudian keluar ya wadi tersebut ya. Maka ya yang kedua ya wadi tersebut juga ya biasanya tidak hanya sekedar capek, dan biasanya juga keluarnya setelah kencing. Ya, kalau orang itu hendak kencing kemudian keluar, maka itu bukan wadi biasanya. Yang keluar itu bukan wadi. Karena wadi itu biasanya keluarnya setelah kencing. Maka kalau seandainya habis kencing kemudian keluar semacam cairan putih kental gitu, maka itu bisa kemungkinan besar itu adalah wadi. Tapi kalau sudah lama keluar sesuatu kayak lendir dan kededak kencing sebelumnya, maka insya Allah itu bukan wadi. Maka itu insya Allah bukan wadi. Maka insya Allah itu sesuatu yang tidak najis. Karena wadi ini biasanya semacam itu. Keluar habis kencing, faktornya biasanya faktor keletihan. Ya, faktor keletihan dan warnanya putih dan ya kental semacam itu. Wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz, apakah bulu anjing yang sudah rontok itu tetap najis? Iya, bulu anjing ya atau ya bulu anjing ya, maka itu ya dia najis ya. Ya dia najis ya, walaupun ahlul ilm berselisih tentang masalah anjing ini ya, apakah tubuhnya najis atau tidak. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah yang jelas ya, tubuh anjing ini menjadi najis. Wallahu ta'ala, termasuk kulitnya. Baik, ibu-ibu ada lagi? Ada di masa? Habis. Baik. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Cukup Ustaz. Baik. Ustaz. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Menyambung yang tadi Ustadz, yang kentut yang keluar dari kubul tadi ya. Ini misalnya kan kalau kata Ustadz tadi kan kalau keseringan misalnya bergerak bunyi lagi gitu kan Ustadz ya. Terus ini kasusnya cuma misalnya biasanya Ustadz itu kalau misalnya malam berhubungan itu kemudian kita sholat subuh kan, biasanya sholat subuh itu dalam setiap sujud Ustadz, misalnya kita sujud bunyi lagi kan, kalau misalnya kita batal wudhu kita wudhu lagi, kemudian kita sholat ulangi lagi bunyi lagi gitu Ustadz gitu. Itu gimana Ustadz ya? Atau bisa ada waktu berhentinya nggak? Biasanya itu mungkin setiap sujud Ustadz ya, jadi setiap sujud kemudian kalau mungkin di rakaat pertama kan kalau batal kita misalnya wudhu lagi, kemudian kita mengulangi lagi sholat subuh, itu sujud masih ada Ustadz karena mungkin baru ya gitu kan, karena berhubungannya mungkin malam gitu. Mungkin kalau di zuhur sudah hilang gitu. Gimana kasusnya di sholat subuh itu misalnya? Taib, kalau seandainya dia itu tidak ada waktu berhenti sampai habis waktunya. Contoh misalnya tadi habis subuh, itu apa saja dia kalau melakukan demikian akan keluar terus bunyi tersebut sampai nanti waktu zuhur. Maka kalau kondisinya demikian, maka dia sholat dalam kondisi tersebut tidak ada masalah. Sholat dalam kondisi tersebut tidak masalah. Tetapi kalau seandainya nanti misalnya ada waktu berhenti, contoh misalnya biasanya kayak gitu rentannya setengah jam, setelah setengah jam dia berhenti Ustadz, tidak berbunyi lagi, maka sholatlah di waktu berhenti. Tetapi jika seandainya berhentinya lama bahkan sampai keluar waktu subuh tersebut, maka Anda sholat dalam keadaan demikian tidak masalah, maka itu sesuatu yang dimaafkan ya. Tetapi jika seandainya ada berhenti dan waktu subuhnya masih ada, sholat di waktu berhenti ketika waktu subuh itu masih ada. Tapi kalau seandainya berhentinya waktu subuhnya pasti sudah habis Ustadz, maka tidak mengapa dia sholat dalam kondisi demikian dan tidak perlu dia mengulang sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair Ustadz. Baik, saya kira cukup ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.